Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang maksiat melemahkan pengagungan terhadap Allah. Masih membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Pertemuan ke-22. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Jumat ba'da asar sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengakui semua bahwasanya nikmat yang Allah berikan semua datang darinya. Setelah kita meyakini itu, maka tentu mengharuskan bagi kita untuk mencintainya, karena itulah hakikat syukur yang benar. Dan hendaknya pula kita menjadikan semua nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa taat kepadanya. Ya, bila mana kita telah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan nikmat yang lahir, ya, wajib kita syukuri. Lebih-lebih nikmat batin, ya, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila mana kita tidak bersyukurinya, boleh jadi nikmat ini akan pergi dari diri kita, akan hilang. Maka nikmat itu akan bertambah sepanjang kita bersyukur kepadanya. Sebaliknya, bila mana kita tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna adzabi lasyadid. Ya, sungguh azab Allah Tabaraka wa Ta'ala amatlah sangat pedih. Oleh karena itu, ketika seorang telah diberikan kesempatan untuk membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, untuk senantiasa taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka tentu ini adalah nikmat yang teramat besar yang wajib kita syukuri. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas risalah dakwah beliau maka hari ini kita umatnya mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya Islam, mendapatkan hidayah yang menjadikan kita selamat dari kebinasaan, jadi kezaliman dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ikhwah fillah, pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masuk kepada fasal al-ma'asi tud'ifu ta'zim ar-rabb. Ya, bahwasanya kemaksiatan itu ya merupakan perkara yang dapat melemahkan
pengagungan seorang hamba terhadap Rabbnya. Ya, menjadi lemah pengagungan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala, kecintaan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala ketika dia bermaksiat. Oleh karena itu, yang senantiasa istiqamah di atas ketaatan, ya, di atas menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa taala, melainkan orang-orang yang beriman. Ya. Melainkan orang-orang beriman. Karena Allah tabaraka wa taala katakan bahwasanya orang-orang beriman itu tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka, bergetar hati mereka. Bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila disebutkan nama-nama Allah, bergetar hati mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman mereka. Siapa mereka? Orang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Artinya hati mereka, diri mereka senantiasa untuk menjaga, untuk memuliakan Allah tabaraka wa taala dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Ya, maka orang-orang yang terbiasa dengan maksiat, melakukan maksiat, yang kita tahu bahwasanya sebagaimana apa yang telah dikatakan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, ya, ketika beliau menjelaskan bahwasanya uqubat, dampak-dampak dari maksiat itu amat sangat besar pengaruhnya bagi seorang hamba terhadap bagaimana dia taat kepada Allah, bagaimana cintanya kepada Allah tabaraka wa taala, bagaimana pula dia meninggalkan larangan Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka kata beliau, di antara uqubat, dampak-dampak dari maksiat itu, karena memang maksiat tidaklah itu dilakukan oleh seorang hamba, melainkan maksiat yang dilakukan berawal dari coba-coba atau berawal dari sesuatu yang sedikit dan seterusnya, yang pada akhirnya mereka melakukan maksiat dengan senang hati, tidak merasa terbebani. Lihat, orang-orang yang masih ada rasa iman dalam hati mereka, ya, tatkala mereka melakukan maksiat, mereka resah, mereka khawatir, mereka takut. Tapi kalau mereka membiarkan diri mereka, keadaan mereka seperti itu terus-menerus, rasa khawatir, rasa takut yang ada pada diri mereka akan hilang. Ketika hilang rasa takut mereka, ketika mereka melakukan maksiat, mereka terbiasa. Ketika terbiasa melakukan maksiat, menjadi kebutuhan akan maksiat. Ketika mereka telah butuh akan maksiat yang mereka lakukan, amat sangat sulit bagi mereka untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Hatta kadang-kadang diberikan nasihat, mereka enggan, menutup mata, masa bodoh. Yang penting saya senang. Kalau sudah demikian, waliyadzubillah, ya, Allah khatam diri mereka. Allah kunci hati mereka untuk mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala. Maka tentu ketika Allah tabaraka wa taala telah memberikan taufik kepada kita, jangan pernah kita abaikan. Jangan pernah kita masa bodoh. Nah, justru ketika Allah memberikan ini, hendaknya kita pertahankan. Kita terhadap barang-barang kita, harta benda kita yang barangkali barang yang kita sayangi dan seterusnya, perlu kita rawat, perlu kita jaga agar jangan sampai rusak, agar jangan sampai hilang. Maka tidak ada hal yang berguna dalam diri seorang hamba adalah keimanan, jiwa yang bersih, jiwa yang hanif.
Kalau ini sudah hilang dalam diri seorang, maka dia akan melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri. Ya, tidak ada aturan. Ya, tidak butuh lagi aturan Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Tidak ubah seperti hewan. Ya, mereka makan minum sebagaimana hewan makan dan minum. Yatamatta'una kama yatamattuna al-an'am. Mereka bersenang-senang sebagaimana bersenang-senangnya binatang ternak. Jangan sampai kita seperti ini. Maka kata Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala seseorang telah terbiasa dengan maksiat, ya, melakukan maksiat tanpa peduli lagi dengan bagaimana nasibnya esok di akhirat, dia akan menanggung azab siksa Allah Tabaraka wa Taala. Ya, ketika dia menganggap enteng, akan maksiat sementara hidayah Allah berikan. Oleh karena itu jangan pernah kita anggap remeh. Ya. Allah katakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng, tatkala mereka memalingkan, yakni taufik Allah, hidayah Allah yang telah Allah berikan, rasa ketika bermaksiat mereka takut, khawatir, cemas. Ini luar biasa, ini di antara tanda-tanda keimanan seseorang. Ya, kalau tidak ada rasa khawatir, takut, ini musibah kan begitu ya. Allah cabut pengagungan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, mumpung ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika Allah kunci, ketika Allah seseorang melencengkan nikmat taufik hidayah yang telah berikan, azaghallahu qulubahum, Allah akan palingkan mereka. Kemana mereka berpaling? Ya, kemana mereka berpaling? Allah palingkan sudah. Ya, karena itu maunya mereka. Ya. Ikhwafillah, azina Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahmakumullah, dan pemirsa pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahmakumullah. Ya, maka al-ma'asi tud'ifu ta'zim ar-rabb. Bahwasanya kemaksiatan itu bisa melemahkan pengagungan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Ya. Kata Ibnu Al-Qayyim min uqubatil dzunub, maka di antara dampak-dampak dosa itu annaha tud'ifu min al-qalbi ta'zim ar-rabb jalla jalaluhu wa tud'ifu waqaruhu fi qalbil 'abdi wa la budda syaa am aba. Ya, kata beliau, di antara tanda-tanda dampak buruk dari dosa-dosa itu adalah bahwasanya dosa-dosa itu melemahkan hati seorang hamba dalam mengagungkan, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Melemahkan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hati seorang hamba. Dan ini suatu kemestian. Pasti ketika orang beranggapan aman sajalah, nggak apa-apa. Ketika dia bermaksiat, ya, insya Allah tetap dia mengagungkan syariat Allah Tabaraka wa Taala. Dia akan dimuliakan dan seterusnya. Nggak akan mungkin seseorang ketika dia bermaksiat dia bisa mengagungkan Allah Tabaraka wa Taala. Maka kata beliau, sudah barang tentu wala budda syaa am aba. Suka atau tidak suka. Ya, suka atau tidak suka dia akan melemahkan yang seharusnya dia mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia telah menghinakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan dia bermaksiat kepadanya. Ya. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azmatuhu fi qalbil 'abdi lamma tajarra'a 'ala ma'asihi wa rubbama igtarra al-mughtarru wa qala innama يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظيمتي في قلبي. Ya. Kalaulah seandainya kemaksiatan ya itu dilakukan seseorang
dan ini menyebabkan hilangnya dia memuliakan Allah tabaraka wa taala dan mengagungkan Allah tabaraka wa taala pada hati seorang hamba, maka kata beliau, maka tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin dia akan dapat memuliakan Allah dengan sebab maksiat. Ya, tidak akan mungkin. Pasti. Sehingga ada anggapan orang yang mengatakan, ya, ada orang yang menganggap yang tertipu dengan kejahilan mereka. Apa katanya? Sesungguhnya innama yahmiluni alal ma'asi, terjatuhnya aku kepada maksiat, ya, terjatuhnya aku kepada maksiat itu bukan karena apa? Bukan karena lemahnya imanku atau lemahnya pengagungan diriku kepada Allah tabaraka wa taala, bukan. Akan tetapi yang membawa aku sehingga aku melakukan maksiat itu karena persangkaan baikku kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, karena sebagaimana telah berlalu bahasan kita, ya, banyaknya orang melakukan maksiat, di antaranya apa? Husnuzan kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun, Allah memberikan rahmat dan seterusnya. Ya. Apalagi kalau dia termakan syubhat tanpa dia belajar, ya, rahmat Allah itu didahulukan ketimbang apa? Laknatnya. Ya, ini orang yang termakan syubhat yang ada pada dirinya. Kan rahmat Allah itu lebih didahulukan ketimbang laknatnya. Maka kalau kita maksiat ya nggak apa-apa. Toh nanti Allah juga akan mengampuni kita. Ini keblinger namanya. Ya. Salah besar. Jadi lihat konteksnya. Ya, rahmat Allah itu didahulukan ketimbang azabnya. Tidak lalu seseorang hari ini bermudah-mudahan terhadap maksiat, bergampang-gampang terhadap maksiat. Maka di antara anggapan orang yang keliru, bahwasanya aku melakukan maksiat itu bukan karena lemahnya pengagungan diriku kepada Allah atau lemahnya imanku dan seterusnya, tapi karena sangka baikku kepada Allah tabaraka wa taala. Husnudzan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha memberikan rahmat dan seterusnya. Ya, sebesar apapun dosa Allah akan mengampuni. Akhirnya dia berbuat dosa terus. Salah enggak? Salah besar. Ya. Maka kata beliau, la dha'fa 'azimati fi qalbi, bukanlah karena sebab lemahnya pengagungan diriku kepada Tuhanku, kepada Rabbku, ya. Ini dia. Wa hadha min maghalati an-nafs fa inna 'azamata Allah ta'ala wa jalaluhu fi qalbi al-'abdi taqtadi ta'zima hurumatihi wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainadh dhunub. Ya. Maka ketika seorang mengatakan demikian, ini adalah jiwa yang sudah termakan dengan syahwat. Ya, yang arti mereka tertipu dengan syahwat mereka. Dan ini merupakan ibtila, tentunya ujian bagi orang mukmin. Ya, karena kalau tidak diuji, ya seenaknya sendiri seorang, ya kan. Untuk masuk surga itu perlu kerja keras. Ya, surga itu mahal. Neraka itu murah. Ya. Tapi untuk beli dan untuk proses menuju surga ya artinya nggak perlu modal banyak gitu. Mau salat, udah salat tanpa biaya. Tapi masya Allah kerja keras kan begitu, sehingga itu akan mudah memasukkan seorang ke dalam surga. Tapi untuk ke neraka perlu bayar kan begitu, sekian juta dan seterusnya. Maka maksiat, syubhat, ya, kesenangan dan sebagainya merupakan ujian, ibtila bagi sebagian orang, bahkan semua orang. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Ya. Apakah manusia mengira
Mereka itu dibiarkan begitu saja tanpa diuji. Ya. Untuk menuju iman yang sempurna, Allah uji. Sehingga apa? Kata Allah, "Fala ya'lamun hasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Maka sungguh Allah sangat mengetahui mana orang yang jujur dan keimanan mereka dan mana pula orang yang dusta. Ketika mereka diuji, Masya Allah, mereka bersabar. Mampu mereka melewati ujian-ujian dan seterusnya. Mana pula orang yang dusta, munafik. Ya. Maka dengan ujian tersebut, seorang akan diketahui Allah mana yang betul-betul sungguh-sungguh menjalankan perintah, mana pula orang yang tidak sungguh-sungguh. Maka demikian juga surga dan neraka Allah hiasi. Awal Allah menciptakan surga dan neraka ada apa? Tidak ada surga Allah ciptakan tidak ada al-makruhatnya. Neraka Allah ciptakan tidak Allah ciptakan kesenangannya, enggak ada. Maka ketika malaikat diperintahkan Allah tabaraka wa taala masuk ke dalam surga, wahai malaikat, masuk engkau ke dalam surga. Apa kata malaikat setelah keluar? Ya Allah, sungguh tidak akan ada hambamu yang mau keluar dari surga karena begitu nikmatnya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat masuk ke dalam neraka. Ya Allah, sungguh tidak akan pernah ada hambamu yang mau dan betah di dalam neraka. Akhirnya apa? Allah ciptakan kata Rasulullah SAW, huffatul jannatu bil makarih wa huffatun nar bis syahawat. Sungguh surga itu dihiasi sesuatu yang tidak menyenangkan, al makarih. Allah ciptakan al makarih. Mau infak butuh proses, perlu uang, ya. Mau salat, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus dia tinggalkan pekerjaan yang barangkali itu mendatangkan dunianya, dia tinggalkan, dia memenuhi panggilan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dia mendapatkan tawaran pekerjaan di bank konvensional misalnya dengan gaji yang sekian puluh juta begitu, dia tinggalkan. Ya, itu al-makarih. Dia suka duitnya, Masya Allah, luar biasa. Dia tidak tergiur itu. Atau dia mendapatkan seseorang wanita yang cantik, punya kedudukan dunia, mengajak dirinya untuk melakukan zina misalnya, maka dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan itu. Karena apa? Karena ini menyeret kepada dirinya kepada kebinasaan. Dan sebaliknya neraka, kata Rasulullah SAW, wa huffatun nar bisyahawat, dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya, akhirnya apa? Jelas dari sini orang-orang yang suka akan maksiat, maka mereka akan menikmati maksiat mereka. Orang-orang yang suka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala, maka mereka akan berusaha meninggalkan semua makarih. Dia tepis semua makarih, sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Iya. Oleh karena itu kata beliau, fa innal 'azamatallah, karena sesungguhnya mengagungkan Allah tabaraka wa taala dalam hati seorang hamba itu taqtadi ta'zima hurumatih, mengandung konsekuensi mengagungkan, melaksanakan hurumatih, kehormatan Allah tabaraka wa taala. Perintah Allah, larangan Allah, hak-hak Allah harus diagungkan. Ya. Enggak bisa ketika dia ingin mengagungkan Allah tapi justru ya meninggalkan hurmatullah. Enggak mungkin. Wa ta'zimu hurumatihi yahulu bainahu wa bainadh dhunub. Maka mengagungkan hak-hak Allah, kehormatan Allah tabaraka wa taala itu membatasi antara dirinya, membatasi seorang hamba dengan maksiat.
Nggak mungkin ketika dia mengagungkan Allah, tapi dia mudah untuk maksiat. Maka ketika seorang mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia dimudahkan jalan untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian mesti. Ya. Wal mutajarri'un ala ma'asihi ma qadarallahu haqqa qadrihi wa kaifa yuqaddiruh haqqa qadrihi aw yu'azzimuhu aw yukabbiruhu aw wa yarju waqarahu wa yujilluhu may yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu ya. Orang-orang yang melakukan maksiat, ya, terhadap maksiat yang mereka lakukan, maka nggak mungkin mereka dikatakan dapat memuliakan Allah dengan sebenar-benar kemuliaan, ya, dengan maksiat. Nggak akan pernah mungkin mengagungkannya, membesarkannya, mengharapkan akan kemuliaan dari Allah tabaraka wa ta'ala, sementara dia apa? Orang-orang yang menghinakan, ya, Allah tabaraka wa ta'ala dan menghinakan perintah dan larangannya. Ya. Jadi nggak mungkin, sangat-sangat nggak mungkin. Hadza min amhalil mahal wa abyanal batil. Maka ini adalah suatu hal yang sangat mustahil, ya, sangat jauh panggang dari api. Apa itu bahasanya? Benar nggak? Ya. Atau sebatil, sejelas-jelas kebatilan, ya. Orang-orang yang sudah mutajarri' terhadap maksiat, ya sudah, mereka enggak masalah, pokoknya halal semua yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena apa? Orang yang sudah terbiasa merasa tentram dengan maksiat, maka mereka enggak takut, ya, dengan ancaman Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka telah Allah jalla wa ala khatam. Bahaya. Kalau sudah Allah khatam, mau kemana lagi kita akan membuka apa yang telah Allah jalla wa ala khatam. Na'udzubillah. Hidup kita di dunia hanya sementara. Hidup kita di dunia hanya sementara, enggak lama. Ya. Cuman 60-70 tahun. Ya, al-a'mar ummati ala 60 wa 70 sanatan. Ya, umur umatku kata Rasulullah SAW berkisar 60-70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Ya sudah. Apalah artinya hidup kita 100 tahun di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yang kekal abadi. Ya, sebagaimana telah kita sampaikan dari bahasan-bahasan yang lalu, dunia ini mulai dari awal penciptaan, dunia dari mulai awal penciptaan sampai akhir, itu ibarat kata Rasulullah SAW, seorang mencelupkan telunjuknya ke lautan, dia angkat yang lengket di telunjuk tersebut, itulah dunia. Dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Bagaimana dengan umurnya manusia 100 tahun? Ada enggak umur kita 100 tahun? Udah jarang. Ya, sepelembang angat ini kalau udah kate. Ada, mungkin tidak banyak. Sedikit. Yang 60-70 tahun. Ya, apalagi yang sudah sampai 60 tahun, yang 50 tahun lebih, hati-hati. Ya, kalau yang mudah pun tetap berhati-hati. Karena memang Allah Jalla wa'ala rahasiakan umur itu agar intinya apa? Kita siap-siap. Ikhwafillah, azanillah wa ayyukum wa rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Apa kata beliau? Wa kafa bil ma'asi 'uqubatan ayat mahalla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluh wa ta'zimu hurmatihi wa yahuna alaihi haqquhu. Oleh karena itu kata beliau, maka cukuplah, ya, cukuplah ketika seorang bermaksiat, ya, itu Allah berikan uqubah, Allah berikan ancaman, ya. Apa ancamannya? Hukuman. Ketika seorang bermaksiat,
Kemudian Allah memberikan hukuman kepada dirinya, apa? Menghilangkan pada hatinya pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Allah musta'an. Ya. Kalau orang sudah ketika dia melakukan maksiat dengan senang hati, nggak ada sama sekali takutnya kepada Allah. Aman, nyaman, tentram. Seolah-olah dia nggak pernah mati lagi. Ini menunjukkan apa? Allah telah berikan iqab kepada dirinya. Dia merasa aman dengan maksiat. Ya. Ini musibah. Malah petaka yang besar. Ya. Ya, Allah hilangkan dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah-perintahnya, larang-larangannya, dan menghinakan apa? Hak-hak Allah tabaraka wa taala. Ya. Salat santai, panggilan salat enggak salat. Demikian karena memang awalnya seseorang itu, kita tahu manusia ini Allah ciptakan dalam keadaan fitrah, tapi karena berawal dari hal yang mencoba-coba dan seterusnya, akhirnya mereka menjadi kebiasaan melakukan maksiat. Termasuk ketika meninggalkan perintah Allah, ya. Ketika awalnya mereka terbiasa, masya Allah, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Karena kesibukan dunia, mungkin nanti 1 waktu tinggal, tinggal mungkin salat subuhnya tinggal, bukan kesengajaan ya, menyengaja. Terus tinggal nanti, bukan hanya tinggal jamaah, bahkan suatu saat dia akan meninggalkan salat yang fardu. Lambat laun dia akan meninggalkan salat dan seterusnya. Demikian akhirnya seseorang berawal dari yang sedikit, lama-lama dia biarkan, tidak dia jaga keimanannya, akhirnya dia binasa. Wa min ba'di uqubati hadha, dan di antara hukuman dari Allah tabaraka wa taala sebab maksiat, apa kata Ibn Al-Qayyim? Ay yarfa'allahu azza wa jal mahabatahu min qulubil khalqi wa yuhuna alaihim wa yastakhiffuna bihi kama hana alaihi amruhu wa yastakhiffa bihi fa'ala qadri mahabbatil 'abdi lillahi wa hurmatihi wa yu'azzimu an-nasu hurmatihi. Ya. Di antara uqubah, siksa Allah, ya, dari maksiat itu apa? Allah angkat, ya, Allah akan hilangkan, Allah akan angkat dari orang lain, dari makhluk, dari temannya, saudaranya dan seterusnya, wibawa yang ada pada dirinya. Ya. Antum kalau sudah punya teman, punya saudara atau apa, kerjanya maksiat saja tuh, senang maksiat, apa yang antum lakukan sama dia? Lambat laun antum meninggalkannya, sudahlah, berhenti berkawan dengan dia, gawe nama maksiat bae, sisip dikit kita melok pula, kita kan akhirnya menjauh dari dia, wibawanya hilang. Mungkin ketika dia tidak maksiat, ya, atau dia maksiat tapi sembunyi-sembunyi, kan begitu ya. Karena Allah akan, ketika seorang hamba menyadari dia berbuat maksiat, maka Allah akan tutupi maksiatnya. Tapi ketika seseorang sudah terang-terangan dia bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah pun akan terang-terangan dia akan hilang wibawanya di hadapan saudaranya, di hadapan manusia. Ya, dia pun akan dihinakan. Ketika dia menghinakan hukum-hukum Allah, maka Allah pun akan menghinakan dia di mata manusia. Berhentilah sebulan, tidak usah dekati, tidak keruan itu. Akan begitu seterusnya, itu akan muncul hal yang demikian. Ya. Dan ketika dia meremehkan, ya, merendahkan hukum Allah, perintahnya dan larangannya dan seterusnya, maka dia pun akan hilangnya kecintaan seorang hamba kepada dirinya, ya, kehilangan akan cinta Allah tabaraka wa taala kepada hamba tersebut, dan manusia pun akan hilang, ya, kecintaan manusia kepada dirinya.
Pun demikian, ketika hilangnya rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka manusia pun ya tidak akan pernah merasa takut kepada dirinya. Ya, tergantung bagaimana pengagungannya dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap hukum-hukum Allah. Ya, hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehormatan-kehormatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan manusia pun akan mengagungkan ya kehormatan-kehormatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga kata Ibnul Qayyim, bagaimana mungkin ya ketika seseorang menghinakan hak-hak Allah ya, dan Allah tidak menghinakan dirinya ya di hadapan manusia. Ya, mungkin enggak? Enggak mungkin, kata Ibnul Qayyim. Bagaimana mungkin ketika seorang menghinakan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Allah tidak menghinakan dirinya di hadapan manusia? Pasti demikian. Allah akan hinakan dia di hadapan manusia, di mata-mata manusia. Am kaifa yastakhiffu ma'asillah wa la yastakhiffu bihil khalq. Pun demikian ketika dia menganggap enteng maksiat ya terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka pun ya Allah Tabaraka wa Ta'ala menganggap entengnya ya, menganggap remeh dirinya. Manusia pun akan menganggap enteng dirinya. Sudah diabaikan. Enggak perlu diagui wujud kita ya. Selesai. Akhirnya orang akan tidak mendoakan dirinya. Ya, orang-orang baik akan berlari pada dirinya, yang ada teman yang buruk. Ya, dia memiliki teman yang buruk. Waqad asyara subhanahu wa ta'ala ila hadha fi kitabi 'inda dzikri 'uqubat adz-dzunub ya. Demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan isyarat ya. Dalam kitabnya ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dampak-dampak dosa yang dia akan kembali kepada siapa? Bima kasabu, terhadap orang-orang yang melakukan dosa ya, maksiat dan seterusnya. Bahkan tidak hanya itu, kata Ibnul Qayyim ya, orang-orang yang telah melakukan maksiat Allah akan apa? Ghatta ala qulubihim wa taba'a 'alaiha bidunubihim ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup. Allah akan menutup pada hati-hati mereka ya, dan bahkan Allah khatam. Allah khatam. Ya, Allah kunci. Ya. Hati-hati mereka apa? Dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya. Dan bahkan juga kata Ibnul Qayyim, wa annahu nisyahum kama nasuh, Allah pun akan melupakan mereka. Allah pun akan melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ahanahum kama ahanu dinah, Allah pun akan menghinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan agamanya. Ya. Wa dayya'ahum kama dayya'u amrah, dan Allah akan meremehkan ya, akan meremehkan mereka sebagaimana mereka telah meremehkan akan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jadi banyak uqubat ya, sangat banyak sekali uqubat, dampak-dampak dosa ketika seorang melakukan dosa. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya, kata Ibnul Qayyim, wa lihadza qala ta'ala fi ayati sujudil makhluqat ya. Kata Allah Jalla wa Ala, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrih. Ya. Barang siapa yang menghinakan Allah, ya. Barang siapa yang menghinakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada bagi mereka kemuliaan. Maka tidak ada kemuliaan. Apapun alasannya. Karena kemuliaan itu tidak akan pernah diraih dengan apa? Dengan dunia, dengan materi. Kemuliaan dengan keimanan. Ya, kemuliaan akan terangkat dengan bagaimana seseorang itu bisa
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa beriman secara benar. Ya. Bisa bertakwa kepada Allah Jalla wa ala secara benar. Ya, karena takwalah sesungguhnya seorang yang akan dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, kita tahu ayat yang mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Takwalah yang akan menghantarkan seorang mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim, falamma hana alaihim as-sujud lahu wastakhiffu bihi wa lam yaf'aluhu ahanahumullah. Falam yakun lahum min mukrim ba'da an ahanahumullah wa man dha yakrumu man ahanallahu au yuhinu man akramahullah. Ya, kata Ibnu Qayyim, ya, ketika mereka telah menghinakan, ya, mereka tidak mau bersujud kepada Allah tabaraka wa taala, ya, maka Allah tabaraka wa taala akan menganggap enteng mereka, menghinakan mereka. Ya, ketika mereka tidak melakukan, ya, tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, maka Allah pun akan menghinakan mereka. Maka ketika kata Ibnu Qayyim, ketika mereka tidak mendapatkan kemuliaan, ya, dengan sebab mereka bermaksiat, lalu siapa yang bisa memuliakan selain Allah tabaraka wa taala? Maka tidak ada yang mengangkat agar mereka mendapatkan kemuliaan melainkan Allah tabaraka wa taala. Man dza yukram, maka siapa yang dapat memuliakan, ya, siapa yang mampu dapat memuliakan seorang hamba ketika dia telah dihinakan Allah tabaraka wa taala? Atau siapa yang telah dihinakan, siapa pula yang memuliakan dirinya selain Allah tabaraka wa taala? Ya. Ini ikhwan, ya, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Maka al-ma'asi, ya, bahasan kita pada kesempatan berbahagia ini, tud'ifu ta'zimar Rabb, bahwasanya kemaksiatan itu bisa melemahkan pengagungan seorang hamba terhadap Allah Jalla wa ala, ya, akan melemahkan pengagungan seorang hamba terhadap Allah tabaraka wa taala. Dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bahasan fasal al-ma'asi sababun nisyallahu li'abdihi, bahwasanya maksiat itu sebab Allah Jalla wa ala akan melupakan hamba-hambanya. Maksiat itu sebab Allah tabaraka wa taala akan melupakan hamba-hambanya. Semoga pertemuan yang singkat bermanfaat untuk kita semua. Bila benar itu semata datang dari Allah tabaraka wa taala, bila keliru itu semata dari kekhilafan dan kealfan saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Mafi soal insyaallah, ya. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.